شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amna bini'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah wa khatamun nabiyyin, amma ba'du. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba sha'imin hadzuhu min siyamihil ju' wal atash." Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut melainkan hanya rasa lapar dan dahaga. Hadis riwayat At-Tabrani. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu di bulan suci Ramadan ini kaum muslimin dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani ibadah puasa dengan ikhlas serta rasa lapar dan dahaga, mulai dari terbitnya matahari hingga terbenam. Namun tidak sedikit dari kaum muslimin ketika mereka berpuasa, mereka tidak menghasilkan apa-apa dari puasanya melainkan hanya rasa lapar dan dahaga. Hal ini telah disabdakan oleh Rasulullah SAW yang artinya, betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut melainkan hanya rasa lapar dan dahaga. Hadis riwayat At-Tabrani. Dan tentu kita tidak ingin perbuatan kita, usaha kita ternyata sia-sia dan tidak ada manfaatnya. Maka puasa yang sedang kita jalani bisa jadi demikian, di mana kita telah berusaha payah bangun di awal pagi untuk sahur, siang menahan rasa lapar dan dahaga, dan ternyata tidak ada hasilnya. Betapa meruginya kita kelak di akhirat nanti. Kok bisa sih jadi begini? Ada apa sih di balik ini semua? Mengapa amalan puasa orang tersebut tidak dianggap? Padahal dia susah payah menahan rasa lapar dan dahaga, mulai dari terbitnya matahari hingga terbenam. Kenapa sih? Saudara-saudaraku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika ingin sekali mengetahui jawaban tersebut, maka simaklah mengenai beberapa hal yang membuat amalan puasa seorang akan menjadi sia-sia. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari berbagai hal berikut ini. Yang pertama, berkata dusta. Inilah salah satu di antara beberapa amalan yang membuat amalan puasa seorang akan menjadi sia-sia. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan malah mengamalkannya, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan dahaga yang dia tahan. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, perkataan yang tidak ada faedahnya dan perkataan kotor. Kemudian, di antara beberapa amalan yang membuat amalan puasa seorang akan menjadi sia-sia, yaitu perkataan yang tidak ada faedahnya, perkataan kotor, atau ucapan-ucapan yang tidak senonoh. Rasulullah SAW bersabda, "Laisa siyamu minal akli wasyarabi, innama siyamu minal lagwi warrafathi, fa in sabaka ahadun aw jahula 'alaika, faltaqul inni sha'im, inni sha'im." Puasa bukanlah hanya menahan rasa lapar dan dahaga saja, akan tetapi puasa adalah dengan menahan diri dari perkataan yang tidak ada faedahnya atau ucapan-ucapan yang tidak senonoh. Maka apabila ada seorang yang mencelamu atau berbuat usil padamu, maka katakanlah kepadanya, "Aku sedang puasa, aku sedang puasa." Hadis riwayat Ibnu Majah dan Hakim. Dan yang ketiga, melakukan berbagai macam maksiat. Sebagaimana yang telah kita ketahui, bahwa berpuasa bukanlah hanya sekedar menahan rasa lapar dan dahaga saja, namun berpuasa juga harus meninggalkan perbuatan maksiat. Sejelek-jelek puasa yaitu hanya menahan rasa lapar dan dahaga saja, sedangkan maksiat masih terus dilakukan. Maka bagi seorang muslim agar menahan anggota badan lainnya dari berbuat maksiat. Lalu apakah dengan berkata dusta dan berbuat maksiat puasa seorang akan menjadi batal? Seseorang yang masih gemar melakukan maksiat di bulan suci Ramadan, seperti berkata dusta, memfitnah, atau bentuk maksiat lainnya yang bukan pembatal puasa, maka puasanya tetap sah. Akan tetapi dia tidak mendapatkan ganjaran yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala.
dan semoga kita dijauhkan dari hal-hal semacam ini. Maka saudaraku, janganlah kita sia-siakan puasa kita dengan hanya mendapatkan rasa lapar dan dahaga saja. Marilah kita menjauhi dari berbagai hal yang dapat mengurangi kesempurnaan pahala puasa kita. Sungguh sangat merugi orang yang melewatkan ganjaran yang sempurna dan tak terhingga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dari puasa yang telah dia lakukan. Isilah hari-hari kita di bulan suci ini dengan amalan yang bermanfaat, bukan dengan perbuatan yang sia-sia atau bahkan mengandung maksiat. Janganlah kita berpikiran bahwa karena takut dengan berbuat maksiat atau perbuatan yang sia-sia, maka lebih baik diisi dengan tidur. Lihatlah suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW telah memberikan contoh kepada kita, yaitu dengan melakukan banyak amalan kebaikan seperti banyak membaca Al-Quran, berzikir, dan i'tikaf di bulan Ramadan. Maka manfaatkanlah waktu kita di bulan yang penuh berkah ini dengan melakukan banyak amalan kebaikan dan jauhilah dari berbagai macam maksiat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.